Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin asyadakumullah. Kita lanjutkan kajian yang kemarin ya, yaitu tentang fitnah yang kedua ya, yaitu fitnah syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 69 ya. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuddum kalladzi khadu ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Keadaan kalian orang-orang Quraisy ya, orang-orang munafik adalah seperti orang-orang terdahulu ya, kaum umat Nabi terdahulu yang mereka itu lebih banyak ya, lebih kuat daripada kalian, lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya. Mereka telah menikmati ya bagian mereka atau kekayaan mereka, dan kalian juga telah menikmati atau bersenang-senang dengan bagian kalian, kekayaan kalian ya, sebagaimana telah menikmati pula orang-orang sebelum kalian dengan bagian atau kenikmatan dunia mereka, dan kalian telah ya larut dalam kesesatan perkataan seperti mereka juga larut dalam kesesatan perkataan mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah hapus amal-amal mereka di dunia ataupun di akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ghazwatul Lahfan min Masyadis Syaitan, ketika menjelaskan kalimat ya fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, maka mereka kaum Nabi terdahulu itu telah menikmati bagian ya kekayaan dunia mereka ya, sebagaimana kalian telah menikmati ya bagian kenikmatan dunia kalian. Itu beliau katakan inilah yang namanya syahwat ya kan, fitnah syahwat. Kemudian pada kalimat wa khuttum kalladzi khadu, kalian telah ya larut dalam perkataan-perkataan kalian ya, maksudnya dalam membantah nabi-nabi kalian, tidak mau taat kepada para nabi. Nah, itu namanya fitnah syubhat ya. Maka di ayat tadi kata Ibnu Qayyim, fa asyara subhanahu fi hadhil ayah ila man yahsulu fihi bihi fasadul qulub wal adyan. Dari ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa ya, kerusakan hati dan agama itu ya adalah disebabkan minal istimta' bil khalaq, disebabkan karena sudah terlalu banyak menikmati dunia ya, yaitu larut dalam kesenangan dunia, wal khawdu bil batil, dan terlalu ya tenggelam dalam kebatilan. Lianna fasaduddin imma yakuna bi'i'tiqadil batil, karena rusaknya agama ini ya, bisa karena dengan keyakinan-keyakinan yang batil, wat takallum bihi, suka membicarakan hal-hal yang batil ya, cenderung kepada kebatilan ya, kepada orang-orang kafir ya, wal amal bi khilafil ilmi sahih, dan mengamalkan agama dengan ya bukan tuntunan yang sahihnya dari agama ini. Walihada qala salaf, oleh karena itulah para ulama salaf pernah berkata, ihdharu minan nasi sinfaini, jauhilah oleh kalian dari dua jenis manusia ini. Siapa dua jenis manusia itu ya? Mereka katakan sahibu hawa, satu yang perlu kita jauhi, orang yang mengikuti hawa nafsunya
qad fatannahu hawahu, dia telah terfitnah oleh hawa nafsunya, dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Wa sahibud dunya qad amathu dunyahu, dan orang yang menjadi budak dunia telah dibutakan matanya oleh dunia itu. Yang pertama sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, yang telah terfitnah oleh hawa nafsunya. Ini maksudnya adalah orang-orang yang larut pada subhat-subhat, subhat-subhat dari orang-orang kafir, subhatnya orang Nasrani, subhatnya orang-orang filsafat, subhatnya orang-orang yang cenderung kepada ideologi kiri. Sekarang ini kan lagi rame Pak ya, kebangkitan ideologi kiri. Kita kalau nggak hati-hati, anak-anak kita yang keluar di kampus itu kan, mereka pada getol tuh baca bukunya Karl Marx, ya kan, pada getol baca buku-bukunya ideologi kiri, podcast ya kan, di YouTube banyak betul kan, yang berbau malaka itu. Kalau kita nggak hati-hati, masya Allah, na'udzubillah ya, anak kita jangan-jangan nanti besok udah pada nggak mau sholat, ya kan, anak wanita kita nggak mau pakai jilbab dengan alasan apa? Tidak mau terkungkung, terpenjara oleh agama. Bahaya sekali nih Pak, fitnah syubhat ini, yang mencengkrang dari kaum muslimin, mungkin khususnya adalah kaum mudanya. Wa aslu kulla fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi ala syar'i. Dan asal dari semua fitnah ini adalah min taqdimir ra'yi ala syar'i, karena dia lebih mengedepankan akalnya daripada syariatnya. Itu tadi, ya kan? Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, ya kan, nggak percaya sifat Allah karena lebih mengedepankan akalnya, daripada syariatnya, daripada wahyunya. Orang-orang yang menolak syariat Islam, orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada agama, itu kan karena mereka terpengaruh syubhat orang-orang yang kafir. Wal hawa alal akli, dan dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada akalnya. Ini namanya syahwat. Hawa nafsunya itu lebih dikedepankan daripada akal sehat dia, gitu loh. Kalah dengan akal sehatnya. Bahwasanya yang menikah itu jauh lebih baik, jauh lebih berkah daripada pacaran-pacaran yang mereka jalani itu. Maka selanjutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fitnatus syubhat tudfa'u bil yakin. Fitnah syubhat itu adalah bisa dibantah atau dilawan dengan keyakinan. Obat dari fitnah syubhat ini adalah keyakinan atau ilmu. Nah, kalau kita punya ilmu yang cukup Pak, punya ilmu yang kuat, insya Allah kita nggak akan pernah atau nggak akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang dihembuskan dari orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam. Fitnah kaum spilis, sekuler, pluralis, liberalis itu insya Allah nggak mempan bagi kita kalau kita punya ilmu yang kuat, punya keyakinan yang kuat. Wa fitnatus syahwat tudfa'u bis sabri. Fitnah syahwat yaitu ditepis dengan kesabaran. Syahwat itu nggak mesti melulu hanya masalah wanita. Syahwat itu bisa masalah makanan, syahwat itu bisa masalah pakaian, bisa masalah kekuasaan, gitu, ya kan? Bentuknya sangat banyak sekali. Makanya di dalam surah Maryam ayat 59, Allah berfirman, ya kan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwah. Maka mereka meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang melalaikan salat mereka. Kalau sudah melalaikan salat, wattaba'us syahwat, mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Itu Pak. Benteng pertama anak-anak kita itu adalah pembiasaan salat. Melatih mereka untuk disiplin masalah salat. Mudah-mudahan mereka tidak terbawa dengan syahwat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menjelaskan tentang kepemimpinan dalam agama ini, itu porosnya adalah disebabkan dua hal. Ini Allah firmankan dalam surah As-Sajdah ayat 24, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk manusia dengan perintah dari kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ya kan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, itu para ulama menafsirkan maksudnya adalah bersabar dari syahwat. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat kami, yaitu mereka orang-orang yang sudah kebal dari semua macam subhat, ya, subhat yang disebutkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang ya nggak suka dengan Islam. Inilah Pak pentingnya kita berilmu. Ya, dua fitnah yang berbahaya ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat ini, ya sangat mungkin sekali terkena pada setiap muslim. Pun kalau nggak kena kedua-duanya, bisa kena salah satunya. Fitnah syahwat, kita bentengi diri kita dengan sabar, ya kan? Bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang bersabar atas syahwatnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan pernikahannya. Ya kan? Seorang yang bersabar dari berbagai macam yang haram, dia akan mendapatkan nanti jalan tengah halal. Dan fitnah syahwat, ya fitnah syubhat, ya, itu dibentengi diri kita dengan ilmu dan yakin. Nah, kalau kita cukup ilmu kita, kuat keyakinan kita, maka syubhat-syubhat itu tidak akan berefek apa-apa terhadap agama dan keyakinan kita. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membentengi kita terus dari dua fitnah yang berbahaya ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.